Kang Maha Suci. Kalau semua ini ngadepi sang bernyawa itu tidak ada yang berani. Refleksi dari sejarahnya sang bernyawa untuk masa yang sekarang ini, janganlah kita berhenti memperjuangkan kebenaran melawan yang memang jahat, dan juga janganlah kita berhenti untuk mengembangkan Indonesia ini sampai benar-benar menjadi negara perdamaian dunia. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang. Kita, terutama saya, awalnya benar-benar tidak tahu tentang Pangeran Sambernyawa. Siapa Pangeran Sambernyawa ini, apa peranannya di dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, dan kemudian juga sampai menerima gelar pahlawan nasional. Buku-buku sudah banyak menceritakan tentang Pangeran Sambernyawa, tetapi ada banyak ternyata setelah saya pelajari, ada banyak hal yang menjadi misteri di dalam urusan Pangeran Sambernyawa ini. Mulai misteri awal tentang nama di dalam babak KGPAA Mangkunegara. Satu, nama beliau disebutkan sebagai Raden Mas Said, tapi lebih dikenal kemudian Raden Mas Said. Ini pun juga misteri pro kontra. Tanggal lahir itu juga pro kontra. Ada yang mengatakan tanggal 7 April Masehi, ada yang mengatakan tanggal 8 April, ada yang mengatakan 4 ruah, ada yang mengatakan 5 ruah. Bahkan ketika masuk kepada tahun lahir, itu benar-benar banyak pendapat. Kalau hitungan Jawa sepakat tahunnya adalah tahun Jumakir 1650. Tapi kalau dihitung versi Jawa, tahun Jawa ditambah dengan angka 67, itu ketemunya 1717 Masehi. Kalau menurut versi Abdi Dalem di Astana Mangadeg, kelahiran beliau tahun 1722. Kalau di Babat Mangkunegara sendiri, bahkan di dalam satu buku yang versi Jawa itu mengatakan tahun lahir adalah 1725. Terjemahan bahasa Indonesia dalam satu buku itu ditulis 1726. Serba misterius, tidak ada sebuah kesepakatan di dalam lahirnya, di dalam namanya. Bahkan terkait masalah dimakamkan di mana, ini pun ternyata juga misterius. Sebagian besar orang mengatakan dimakamkan Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I ini di Astana Mangadeg, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dan sebagian dari kita sudah ada yang ziarah ke sana. Tetapi ketika kami sendiri menemui turunan jalur keluarga dari Pangeran Sambernyawa, disampaikan bahwa makam sebenarnya ada di Puro Mangkunegara yang ada di Surakarta. Jadi kalau panjenengan ke Puro Mangkunegara, ada jalan masuk, kemudian ada kayak pintu ditutup, masuk lagi biasanya sudah tidak boleh motret-motret. Di situ ada barang-barang mari lemari termasuk benda-benda yang bersejarah. Nah, di situ ada semacam tirai, kanan kirinya ada ruangan yang informasinya dipakai untuk keluarga dalam, keluarga keraton berdoa. Ada tempat khusus yang wanita, ada tempat khusus yang laki-laki.
dipercaya, disitulah sebenarnya makomnya Pangeran Sambernyawa. Tapi pendapat ketiga mengatakan dua-duanya bukan makomnya Sambernyawa, yaitu ketika di dalam catatan Pangeran Sambernyawa sudah berpesan, nanti kalau kamu ketemu jasad saya ada dua, itu dua-duanya adalah wujud dari pusaka saya. Yang satu kamu kuburkan di Puro Mangkunagaran, yang kedua kamu kuburkan di Astana Mangadeg. Beliau sendiri informasinya muksok atau makamnya tidak diketahui, serba misterius. Dan kalau kita melihat kelahiran beliau, yaitu di bulan Ruwah atau di bulan Saban, Nabi Muhammad sendiri pernah menyampaikan banyak yang melupakan bulan Saban. Salah satu sebab antara bulan Rajab bulannya Allah dan antara bulan Ramadan bulannya Allah, bulan Saban adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad, dan banyak yang melupakan. Dan kalau kita melihat nasibnya Pangeran Sambernyawa, faktanya banyak yang melupakan Pangeran Sambernyawa ini. Ini adalah hal yang saya sampaikan meliputi Pangeran Sambernyawa. Ini memang misterius. Sampai kemarin saya ini masih bingung di dalam menetapkan sajane tahun lahir itu tahun piro. Ya, landasan buku-buku babat penambangan, babat lelampahan, babat Mangkunegara 1 itu semua bisa beda-beda. Hal apa yang menarik sekilas di dalam kisahnya Pangeran Sambernyawa ini? Sebenarnya kalau kita mau menelusuri Jawa, mulai munculnya 100 tahun sebelum Masehi sampai sekitar 100 tahun setelah Masehi, ada yang namanya Kerajaan Salakanagara. Itu di sambungan antara Sumatera dan Jawa. Yang ini kemudian lenyap setelah terkena ledakan Gunung Krakatau tahun 535 Masehi. Setelah masa Salakanagara, turunannya memunculkan kerajaan lagi, yaitu Tarumanegara, yang dikatakan dipercaya sebagai kerajaan yang paling tua di tanah Jawa. Dari Tarumanegara ternyata muncullah yang namanya Wangsa Selendra, memunculkan kerajaan Sriwijaya di Sumatera, muncul yang disebut dengan Wangsa Sanjaya, memunculkan Medan atau disebut Mataram kuno, dan iki siksa duluran ambek Kutai Kalimantan. Jadi yang menarik bahwa dari sejarah kerajaan-kerajaan itu mulai awal di Indonesia, dasarnya itu dasar kerohanian, dasar spiritual, dasar kemanusiaan, adanya kerajaan untuk kemanfaatan banyak orang. Sehingga tidak salah kalau Bung Karno menggali dan ketemulah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kalau orang Barat masih mempermasalahkan gender soal laki-laki dan wanita, dibedakan mulai awal kerajaan di Nusantara itu tidak pernah membedakan laki dan wanita, sehingga raja-raja laki-laki ya ada, ratu-ratu yang wanita juga banyak, ya. Terus bergerak sampai kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, kemudian masuk Medan, Mataram kuno, bergeser ke Jawa Timur menjadi Wangsa Isyana, muncullah Medang Kangulan atau awal Medang Kangulan dinastinya itu dari Empu Sindok, yang pusat kerajaan Medang Kangulan itu ada di Jombang di Watugaluh. Ya. Nah, setelah itu bergerak lagi ke kerajaan Kahuripan, muncul Panjalu, Jenggala, Doro, Kediri, ya Jenggala, dan ini perlu
ketahui dan perlu dibanggakan, Kediri atau wilayah Doro ini dulu adalah kerajaan besar, masanya kerajaan Erlangga, anak dari Raja Udayana. Dari situ kemudian bergerak, lanjutannya adalah muncul Tumapel, muncul Ken Arok, muncul Singosari Kertanegara, dan disinilah menjadi cikal bakal dari Mojopahit. Dari Mojopahit muncullah Bintoro Demak, kerajaan Islam yang pertama, sampai ke Bintoro Jipang, Demak Jipang, Aryo Penangsang, yang kemudian itu dihabiskan oleh utusannya Sultan Hadiwijaya Raden Mas Kareber dari 3 tokoh, yaitu Ki Ageng Panjawi, makomnya di Gunung Pati, Ki Juru Mertani, dan Ki Ageng Pamanangan. Sudah diramalkan oleh Sunan Giri bahwa siapa nanti yang menguasai alas Mentau itu akan menurunkan raja-raja Mataram, dan itu yang menyebabkan Raden Mas Kareber atau Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu rodok gandoli ketika dia kadung janji ke Ki Ageng Pamanangan, dielingno karo Sunan Kalijaga, ger anakku sabdo Pandeta Ratu. Cuma itu saja, akhirnya Sultan Hadiwijaya melepaskan alas Mentau ke Ki Ageng Pamanangan. Turunan dari Ki Ageng Pamanangan ini yang disebut Raden Sutawijaya atau Danang Sutawijaya, yang kemudian dikenal dengan Panembahan Senopati. Ini awal Mataram Islam. Mengapa saya perlu menyampaikan kilasan balik? Sebab urusan Pangeran Sambernyawa ini adalah darah tertumpah dari silsilah yang begitu panjang selama adanya kerajaan yang ada di Nusantara ini, tidak bisa dilepaskan. Ya. Dari Danang Sutawijaya turun ke Raden Mas Dolan, dari Raden Mas Dolan turun ke Sultan Agung Mataram, baru masuk ke Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat 3 nanti yang memunculkan Raden Mas Garendi atau yang dikenal dengan Sunan Kuning, ya. Dan kemudian muncul raja setelah Amangkurat 3 adalah Pakubuwono pertama yang kemudian menurunkan Amangkurat keempat. Disinilah mulai peristiwa dari Raden Mas Said ini berawal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Amangkurat 4 ini memiliki beberapa anak karena rata-rata Raja-raja Jawa itu bojone akeh. Ojo lirik rene, rono. Ya. Iku wis umum nang raja-raja Jawa. Bojone akeh, anake akeh, terus rebutan kekuasaan. Pada waktu itu Amangkurat 4 itu punya anak yang namanya Raden Mas Rio, yang kemudian dikenal dengan Aryo Mangkunegara atau dikenal dengan Mangkunegara Sepuh. Bapaknya Raden Mas Said, bapaknya Sambernyawa. Ya. Kemudian juga punya anak namanya Pakubuwono II. Kemudian punya anak namanya Mangkubumi. Pada waktu mau meninggal Amangkurat 4 atau yang disebut dengan Amangkurat Jawi, lahirlah Raden Mas Said, kemudian dibawa informasinya ke Amangkurat 4 atau Amangkurat Jawi, dan di Babat Mangkunegara dinamakan Raden Mas Said, yang kemudian kita kenal Raden Mas Said. Sebenarnya tahta itu akan diserahkan ke Aryo Mangkunegara atau Pangeran Mangkunegara Sepuh, tetapi Pakubuwono II tidak menerimakan, Mangkubumi juga tidak menerimakan. Akhirnya melalui patih namanya Patih Danurejo
direkayasa, dibuatlah rekayasa, dituduh Arya Mangkunegara itu urusan wanita, Joko Seliri Pakubuwono II. Setelah itu mereka minta bantuan polisi waktu itu, VOC Rondo. Akhirnya gara-gara itu Mangkunegara sebut dibuat ke Sri Lanka dan meninggal di sana. Sedangkan Raden Mas Said itu usia masih sekitar 2 tahun. Raden Ayu Wulan, ibu dari Raden Mas Said, setelah melahirkan usia 1 tahun itu meninggal. Jadi melahirno selisih setahun, Raden Mas Said umur setahun, Raden Ayu Wulan ibunya meninggal. Hal yang menarik, orang-orang besar sebelum lahir itu sudah ada yang menangkap tanda-tanda. Salah satu tokoh yang menangkap tanda-tanda kelahiran Raden Mas Said itu dari Tulungagung. Tiap Tulungagung ini. Oh, sudah mundur ya. Kiai namanya Kiai Wonowaso, tokoh hebat yang mengatakan bahwa nanti di Mataram akan muncul 2 kesatria yang tanpa tanding, ampuh tanpa tanding, tiada tara, dan kemungkinan akan menjadi raja. Satu itu yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, yang kedua adalah Raden Mas Said yang di kemudian hari dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Ya, sudah diramalkan. Karena sudah diramalkan sejak kecil dan ini diketahui oleh Patih Danurejo, maka Raden Mas Said itu sudah dianggap duri dalam daging. Jadi sejak kecil karena dia yatim piatu, dia diperlakukan tidak adil, diperlakukan seperti abdi dalam, turunan ngene kandang jarang, uripe ya karo abdi dalam, dan mulai kecil sudah berulang kali dilakukan percobaan pembunuhan. Disitulah kemudian ketika kita mendalami sejak kecil, guru yang awal yang ngajari Raden Mas Said tentang ilmu kanuragan, tentang ilmu spiritual, tentang ilmu tasawuf itu adalah neneknya yang namanya Raden Ayu Sumonarso, dan pamannya adik ibuke jenenge Wiradiwongso yang di kemudian hari menjadi lebih dikenal dengan nama Udanawangsa. Salah satu dari kawan Dosojoyo atau punggawa atau pasukan khusus dari Pangeran Sambernyawa ini. Itu awal sing ngurui dhewe, gurune dhewe. Ya, ya termasuk mulang numpak jaran. Jadi zaman cilik durine itu sadar. Kalau tekan Keraton Kartosuro tempat lahirnya, ya nanti bedakan ada Keraton Kartosuro dan ada Keraton Surakarta. Sejak lahir di Keraton Kartosuro ini wis diwuri numpak jaran sampai anjok daerah Gunung Kidul, Gunung Gambar, sampai anjok daerah Sukowati atau daerah Sragen, ya areanya itu. Dan mulai kecil wis dilatih tirakat Tomo Broto, dilatih dengan ilmu Kadijaya, adikor berarti sakti, ya ini sakti Mandarmugo. Lek Pangeran Sambernyawa itu jenis sakti Mandraguna. Sekitar usia 14 tahun, 15 tahun kira-kira akhir balik dari Pakubuwono II, dia menerima gelar Mantri Gandeng Anom, dan ini bukan penerimaan gelar yang meningkatkan harkatnya, tapi sebenarnya menjatuhkan harkatnya, karena Mantri Gandeng Anom harusnya diberikan ke abdi dalam. Harusnya dia diberi gelar adalah Pangeran Sentono. Sebab itulah ketidakadilan yang mulai kecil sudah diterima tidak lagi bisa ditahan, sehingga Raden Mas Said kemudian memilih keluar dari Keraton Kartosuro, pindah ke namanya dusun Ngelarok. Ngelarok mungkin itu penggambaran proses
ngelar roh itu, ngelar itu apa? Memanjangkan roh ya. Jadi penggambaran latihan Toko Broto ini Sambernyawa di dusun Larong, di mana dusun itu adalah dusun tempat lahirnya Bayi Wedok Raden Ayu Sumanarso dan juga pamannya Wirodiwongso. Itu asli dari situ. Sekarang masuk daerah Selogiri Kabupaten Karanganyar. Ya. Nah, bukan cuma dia saja yang pindah, sak konco-konco, sak sahabat-sahabat abdi dalam, termasuk cucu dari Patih Danurejo namanya Raden Sutowijoyo III, itu diajak Rono kabeh, dan disitulah awal membentuk pemerintahan yang sederhana di situ yang memunculkan Kabupaten Wonogiri. Di situ dia latihan tempur, latihan kesaktian, latihan segala macam yang kemudian mulai digunakan pada waktu terjadinya perang antara kaum Tionghoa, kaum Cina dengan Belanda VOC. Sekilas sekarang Bapak Ibu ya, sebelum bicara perang atau disebut geger Cina, itu tahun 1740 terjadi pembantaian orang Cina di Batavia antara Belanda VOC rebutan urusan dagang dengan orang Tionghoa. 10.000 orang dibantai di Batavia. Saya tidak tahu kerusuhan Mei 14 Mei apakah dikaitkan dengan pembantaian orang-orang Cina pada waktu itu. Sekitar ya, setelah dibantai 10.000 orang yang selamat lari ke pesisir utara, daerah Jeporo, daerah Semarang dan sebagainya, melumpuk dengan orang-orang Cina di sana sekitar 5.000 orang dan dipimpin oleh Raden Mas Garedi atau cucu dari Amangkurat III atau disebut dengan Sunan Kuning. Makamnya ada di Semarang, Sunan Kuning. Ini kemudian mulai memerangi VOC. Awalnya Paku Buwono II itu yang memerangi VOC, tapi didelok kok VOC luwih menang, dia balik kucing. Ya, balik kucing mundur. Nah, disitulah tahun 1742 Raden Mas Said atas saran dari Ki Ronggo Panambangan atau Raden Sutowijoyo III cucu dari Patih Danurejo itu bergabung dengan Sunan Kuning tadi, ya, bergabung di Rambulawang daerah Jawa Tengah dan kemudian menyerang Benteng Kartosuro atau Keraton Kartosuro dan menang itu tanggal 30 Juni tahun 1743 menang. Hanya jangka waktu 1 hari, besoknya Sunan Kuning disepakati dia akan menjadi Amangkurat V, menjadi raja di Kartosuro. Ya. Sementara Paku Buwono II lari ke Ponorogo, dia calling sama VOC Belanda minta dibantu untuk mengambil kembali Keraton Kartosuro. Belanda minta bantuan ke Pangeran Cakraningrat IV Madura, maka diserahlah oleh Pangeran Cakraningrat Madura yang akhirnya hanya kurun waktu 6 bulan menguasai Sunan Kuning itu sekarang dikuasai kembali oleh Belanda VOC Pangeran Cakraningrat IV dan dikembalikan ke Paku Buwono II. Nah, karena keraton wis rusak dan pernah diduduki musuh dianggap membawa sial, maka keraton ini dipindahkan dari Kartosuro ke Surakarta, jaraknya sekitar 23 km, maka beralih menjadi Keraton Surakarta di Solo sana itu. Hal yang menarik itu begini sebenarnya, di buku-buku sejarah rata-rata mengatakan bahwa Pangeran Sambernyawa ketika perang itu yo kalah. Tetapi setelah saya telusuri, dia tidak pernah kalah. Kenapa? Dia menggunakan perang 3 macam. 1 yang disebut detan, 2 disebut wawalutan, 3 disebut jejeblungan. Dedunitan lek ngadepi musuh akeh ilang. Gak ono sing ngeru.
tapi bukan berarti melarikan diri. Semebar, kemudian apa yang terjadi? Begitu musuhnya ini jejeblungan langsung dihabiskan, sehingga dia tidak pernah kalah karena tidak pernah berbenturan langsung. Tapi begitu Belanda atau pasukan yang lainnya lengah, ini dihabiskan. Jadi ciri perjuangannya itu agak beda dengan Pangeran Diponegoro 81 tahun kemudian. Kalau Diponegoro ini defense, gerilya tapi defense. Tapi kalau Pangeran Sambernyawa itu aktif. Jadi di mana ada benteng Belanda, dia itu dedepi di sekitarnya. Dan yang menarik bahwa Pak, 40 pasukan khusus ini memiliki daya tempur yang luar biasa. Ya, dia mampu bertempur sendiri, bandingannya 1 orang melawan 20 orang. Itu menangan prajurit Sambernyawa. Ya. Jadi kadang sak pasukan ketok arep diserang moro-moro pindah buri. Panah ditembakkan ngetan sing kena kulon. Jadi panah iki sak mambu gede londo. Hampir mirip dengan ilmu yang dibelajar. Alhamdulillah kemarin saya sempat dapat keris namanya Balagbong Gondowilut yang katanya salah satu milik dari Punggawa Baku. Ya, nama Punggawa Baku itu Joyoleangan. Lek Joyoleangan lek terkenal itu perang karo leyeng-leyeng. Jadi sing budal kerisik. Ya. Dan ini yang menjadi istimewa, dan ini yang menjadi berbeda buku-buku yang pernah ada. Bahwa di dalam buku saya, cuman memang ini belum dicetak untuk umum, 410 halaman. Saya terima kasih sudah dibantu teman-teman orsid ya. 150 halaman adalah napak tilas dan juga menelusuri makam 40 Punggawa Baku. Alhamdulillah tinggal 2 yang belum ketemu makamnya. Ya, tulisannya di sini ada 264 halaman, foto-foto ada 150 halaman. Ini menelusuri ya, dan disitulah baru kita menyadari teknik perang yang digunakan oleh Pangeran Sambernyawa faktanya itu tidak bisa dikalahkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan bisa baca buku sejarah maupun jalur babat-babat ya, seolah-olah di situ digambarkan Pangeran Sambernyawa oleh kalah perang, gawe gamelan, tari-tarian, dem-deman, wedoan. Ini juga tidak benar. Ya, bagaimana mungkin ini jalur spiritual tinggi, sakti ngono terus dem-deman, boten masuk akal. Ini harus kita bantah. Ya, yang berikutnya diceritakan dia kalau perang yang bakar desa, mateni wong-wong desa, menjarah barang-barangnya, itu juga tidak benar. Sebab apa? Wilayah perangnya Sambernyawa itu wilayahnya adalah daerah di mana di situ banyak orang-orang Cina merasa balas budi, dulu pernah dibantu oleh Sambernyawa. Ya. Luar biasanya 16 tahun berperang. Kalau menurut catatan 250 kali pertempuran dia tidak pernah kalah. Ya. Saking sulitnya dan Belanda tidak mampu mengatasi lagi, maka diberilah cara perjanjian Salatiga. Tapi itu pun Sambernyawa tidak mau jika di situ ada Belandanya. Ada Hamengkubuwono juga tidak mau. Sebab apa? Hamengkubuwono ya, yang dulu namanya Mangkubumi, itu setelah 9 tahun kurang lebih gabung dengan pasukannya Sambernyawa, itu kemudian berkhianat melok londo di perjanjian Giyanti tahun 1755 ya. Nah, yang luar biasanya adalah apa? Sejak tahun 1752 sampai 1757, 5 tahun dia berperang hanya menggunakan pasukannya sendiri, tapi yang dilawan itu adalah pasukan besarnya Bumi, pasukan besarnya Hamengkubuwono, pasukan besarnya Pakubuwono yang ketiga, dan pasukan besarnya VOC.
Dan pernah, yaitu ketika tahun 1752 peristiwa di Ponorogo, itu dia dikepung dari 3 arah. Pasukan besarnya Mangkubumi atau Mangkubono pertama itu nyerang dari Sragen langsung ke Ponorogo dari arah barat ke timur. Pasukan Pakubono III dari utara ke selatan, Tuban, Bojonegoro, Madiun, Ketan, nembak ke Ponorogo. Dan yang ketiga VOC pasukan Belanda dari Surabaya lewat Kediri melebu nang Ponorogo, dikeroyok, dicepit 3 pasukan besar. Fakta di dalam catatan, dia lolos, tidak pernah kalah. Nah ini yang perlu sebuah koreksi di dalam catatan sejarah yang sudah ditulis sekarang ini, termasuk setelah tahun 1757, setelah perjanjian Solo Tigo, seolah-olah Pangeran Sambernyawa ini kompromi dengan Belanda, seolah-olah manut kepada Belanda, tapi sebenarnya tidak. Belanda itu sing dibujui. Itu baru tahu kalau kita telusur. Makanya jangan heran, sebenarnya dipecahnya Mataram Jawa Tengah itu jadi 2. Satu Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubono II, III, IV dan seterusnya. Yang kedua Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono I dan seterusnya. Mangkunegara itu sebenarnya tingkatnya Kadipaten, Isore, Susuhunan, Surakarta. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau memang itu sifat Kadipaten, di bawahnya Susuhunan, Surakarta, mengapa setelah meninggal kok tidak diambil alih langsung oleh Surakarta? Gak wani. Gak ono sing wani ngadepi Sambernyawa, itu tidak ada yang berani. Lombok gak wani, jalur Kasunanan Surakarta tidak berani, Kasultanan Jogja gak ono sing wani. Nah ini yang saya melihat refleksi dari sejarahnya Sambernyawa untuk masa yang sekarang ini. Ya, janganlah kita berhenti untuk apa? Untuk memerdekakan bangsa kita. Janganlah kita berhenti untuk melawan kebenaran, untuk memperjuangkan kebenaran, ya, melawan yang memang jahat. Dan juga janganlah kita berhenti untuk mengembangkan Indonesia ini sampai benar-benar menjadi negara perdamaian dunia. Nah ini mungkin sekilas dari apa yang bisa kami sampaikan, tetapi yang jelas bahwa ya setelah saya masuk mendalami Sambernyawa ini, saya jadi teringat salah satu turunan Sambernyawa generasi ke-9. Cuma saya orangnya tidak mau disebut namanya. Dia tinggal di rumah singgah yang ada di Surakarta. Dia menyampaikan bagaimana saya orang Islam, tapi ya idola saya satu Nabi Muhammad, yang kedua adalah Pangeran Sambernyawa. Itu yang pernah disampaikan. Dan saya menjadi memaklumi mengapa dia sampai menyampaikan seperti itu dan mengidolakan Pangeran Sambernyawa. Sebab setelah saya mendalami Pangeran Sambernyawa, saya pun juga terjebak untuk mengidolakan Pangeran Sambernyawa. Sementara itu dulu, monggo saya kembalikan ke moderatornya. Baik Bapak Ibu, teman-teman komunitas yang berbahagia, jadi luar biasa untuk beliau. Panjang lebar mulai dari sejarah dari Salkanegara terus Sanjaya sampai Mataram dan seterusnya. Ada beberapa catatan menarik yang coba saya simpulkan sebelum nanti kita interaksi. Jadi ada tanya jawab. Karena saya lihat waktunya juga masih memungkinkan ya, Agus masih jam 11 ya. Ini kan masih lanjut ya. Nah, ini kan pas malam Jumat Wage. Ini metu-metunya ilmu katanya begitu. Sampai situ kayon. Ada beberapa catatan menarik. Satu, betapa heroiknya beliau, betapa gagah perkasanya beliau dengan beragam strategi yang disebutkan Pak Edi tadi. Ada
artinya bahwa beliau selalu menggunakan strategi. Jadi ada Dademitan, Wolutan sampai Simbungan, itu kan strategi yang diciptakan beliau melawan penjajah. Nah, penjajah dalam arti ini kalau waktu itu kan VOC, kalau kita tarik di zaman milenial 2022 itu kan apa yang bertolak belakang dengan kebenaran? Ya nggak tahu. Termasuk minyak goreng langka itu penjajah kok enggak, saya nggak tahu. Termasuk hari ini yang semuanya serba mahal itu bagian dari penjajah apa sih nggak tahu. Tetapi artinya dari pemaparan beliau kita coba menyimpulkan bahwa intinya yang pesan beliau tadi, teruslah bergerak untuk melawan penjajah satu, kemudian bagaimana terus menjaga Indonesia ini agar tetap merdeka. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, monggo ini pengumuman saja beliau biar terjadi interaktif. Saya persilahkan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada pertanyaan atau ada pendapat terkait dengan apa yang disampaikan Pak Edi terkait dengan sosok Pangeran Sambernyawa. Monggo. Itu juga mungkin dari beliau-beliau para sesepuh monggo mungkin ada yang mau disampaikan, karena saya yakin bocorannya dari Pak Kus, berbahagialah kita yang hadir bahwa perayaan ini baru ini Pak Mas Kus ya, dan justru malah terjadi di dalam pojok dan Kediri, dan kita perlu beri tepuk tangan untuk warga Kediri dan Panjenengan. Ini luar biasa. Artinya Panjenengan ini meringati sosok penting ya, dan semoga nanti semangatnya keluar ke kita semua ya, menjadi pejuang-pejuang hebat untuk anak kita.